eerlijk ben, dan zijn we bezig met alle papieren. Oké, oké, Dus oké. ja, het is nu gewoon afwachten hoe alles gaat lopen, zeg maar. Oké, ja. Rises for Indonesia. What a sensational move that was by Team Garuda. Bek kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdonk mengumumkan bahwa dirinya sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pemain berusia 26 tahun itu dalam wawancara dengan Juisan Nugraha yang diunggah di kanal YouTube-nya. Verdonk mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berada dalam proses naturalisasi dan tidak sabar untuk membela timnas Indonesia jika prosesnya sudah selesai. Membela timnas Indonesia adalah hal yang sudah lama saya pertimbangkan. Kalau boleh jujur, kami sedang menjalani proses naturalisasi sekarang. Jadi, sekarang saya menunggu bagaimana prosesnya. Dan jika prosesnya sudah selesai, kita lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujar Kelvin Verdonk. Kelvin mengungkapkan bahwa dirinya punya garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Kelvin Verdonk saat ini bermain untuk tim asal Belanda NEC Nijmegen sejak 2022 silam. Dia beraksi di kasta tertinggi Liga Belanda pada musim ini. Di musim ini, Verdonk bermain dalam 32 pertandingan untuk NEC Nijmegen dengan total mencetak 2 gol dan 3 assist. Dia juga menimba ilmu di Akademi Feyenoord, namun telah mengembara ke berbagai klub umumnya di Belanda. Verdonk merupakan seorang bek kiri yang juga bisa diandalkan sebagai bek tengah dan juga gelandang bertahan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara dari 6 konfederasi. Adapun skuad Garuda baru saja meraup 2 kemenangan penting ketika menghadapi Vietnam pada kualifikasi putaran kedua. Kemenangan tersebut membuka peluang timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga sekaligus mengantongi tiket otomatis ke Piala Asia 2027. 2 kemenangan atas Vietnam membuat Indonesia kini di peringkat kedua klasemen sementara dengan 7 poin. Indonesia kini menyisakan 2 laga grup F, yaitu melawan Irak dan Filipina. Jika tim asuhan Sintayong bisa memenangkan salah satu dari pertandingan tersebut, maka Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mengaku tidak ingin berpikir terlalu jauh membicarakan perihal potensi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, namun dia menegaskan akan fokus ke babak kualifikasi terakhir. Saya hanya berpikir untuk melaju ke babak kualifikasi terakhir. Kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir, ujar Sintayong. Ya, memang perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang untuk menuju Piala Dunia 2026. Kini Indonesia sedang menuju ke putaran ketiga. Setelah itu Indonesia diharapkan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika bisa menjadi juara grup di zona keempat, maka Indonesia akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tetapi jika Indonesia finish di posisi runner-up grup pada putaran keempat, maka tim Merah Putih akan lolos ke putaran kelima dan harus menjalani pertandingan playoff melawan tim runner-up dari grup lainnya. Kapten RAN Nusantara FC Hamka Hamzah merasa takjub dengan perkembangan yang diperlihatkan timnas Indonesia seusai menggasak Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hamka Hamzah menilai 2 kemenangan beruntun yang sukses diukir timnas Indonesia atas Vietnam ini menjadi bukti bahwa proses yang dilewati skuad asuhan Sintayong sudah mulai memperlihatkan hasil positif. Sebab 2 kemenangan ini turut membuka peluang skuad Merah Putih untuk lolos ke babak berikutnya. Saat ini timnas Indonesia berhasil merebut peringkat kedua klasemen grup F dengan koleksi 7 poin. Hamka Hamzah yang pernah memperkuat timnas Indonesia di periode 2004 hingga 2014 itu juga mengakui dampak positif yang dihadirkan oleh para pemain keturunan yang kini bergabung bersama skuad Garuda. Namun Hamka berharap dikotomi antara pemain naturalisasi dan lokal dihilangkan, sebab jika sudah menggunakan lambang Garuda di dada, mereka sudah berstatus sebagai pemain Indonesia. Menurut saya, dari cara bermain pun sebetulnya sudah terlihat bahwa timnas Indonesia sangat berubah.
Hal ini ditambah juga dengan hadirnya pemain-pemain keturunan. Jadi, saya pikir sekarang ini seharusnya sudah tidak ada lagi yang disebutkan sebagai pemain naturalisasi, sebab semuanya adalah pemain Indonesia dan mereka punya jiwa patriot, ujar Hamka Hamzah. Hamka menegaskan, kemenangan yang diraih timnas Indonesia atas Vietnam tak terlepas dari kontribusi semua pemain. Jadi, tidak ada yang namanya pemain bintang, karena hasil ini didapat karena perjuangan bersama. Bek yang baru saja kembali turun gunung memperkuat Nusantara FC di BRI Liga 1 itu juga merasa bangga dengan permainan ciamik pemain bertahan timnas Indonesia pada 3 laga terakhir melawan Vietnam. Sebab pada 3 laga menghadapi Vietnam, Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa selalu mengukir clean sheet. Bagi Hamka, rekor ini patut dibanggakan. Apalagi selama beberapa tahun terakhir, skuad Garuda selalu kesulitan saat menghadapi The Golden Star Warrior. Pengamat sekaligus komentator sepak bola tanah air Tommy Welly alias Bung Toel kembali memberikan kritik kepada Sintayong kendati timnas Indonesia berhasil membantai Vietnam pada Selasa kemarin. Meski timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 dalam matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Hanoi, Bung Toel tetap memberikan masukan kepada Sintayong. Menurut Bung Toel, Sintayong harus lebih teliti dan berusaha mencari talenta-talenta berbakat dari dalam negeri alih-alih kian mengandalkan tenaga pemain keturunan. Fokus pada bola, kurangi pencitraan, eksplor potensi pemain Indonesia, jangan cuma andalkan naturalisasi, ujar Bung Toel. Bung Toel menjadi salah satu sosok yang kerap memberikan kritik terhadap Sintayong terlepas bagus tidaknya prestasi timnas Indonesia belakangan. Salah satu yang dirinya soroti adalah kurangnya upaya Sintayong untuk mencari para pemain lokal mumpuni untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Saat itu dia mengklaim Sintayong cuma memanggil para pemain lokal yang itu-itu saja, merujuk dari komposisi skuad Garuda dalam beberapa turnamen terakhir. Bahkan saat menghadiri acara nonton bareng timnas Indonesia versus Vietnam bersama Sport 77, Bung Toel menyindir Sintayong yang saat ditanya perihal penyebab meningkatnya fisik para pemain skuad Garuda. Dokter Persib Bandung, Muhammad Rafi Ghani telah melaporkan kondisi Beckham Putra ke Timnas Indonesia U23. Terutama mengenai cedera yang sempat diderita sang pemain. Seperti diketahui, Beckham Putra mengalami cedera saat dipercaya tampil pada laga Persib Bandung melawan Bayangkara FC. Beckham bahkan harus meninggalkan lapangan dengan cara ditandu karena kesulitan berjalan. Rafi memastikan harus memberikan laporan secepatnya. Sebab Beckham Putra terpanggil untuk membela timnas Indonesia U23 yang akan dipersiapkan menghadapi Piala Asia U23 2024 mendatang. Rafi awalnya mengira Beckham Putra mengalami patah tulang di bagian punggung kaki kanannya. Apalagi pemilik nomor punggung 7 itu merasakan sakit yang begitu dalam. Jadi, pada saat kejadian saat hari itu pun saya langsung kasih report ke timnas, Nova Arianto dan dokter tim Alvan masalah cedera Beckham. Kita sudah lakukan X-ray atau foto röntgen, tapi hasilnya belum begitu jelas, ujar Rafi Ghani. Meski demikian, Rafi memastikan kondisi punggung kaki kanan Beckham Putra sudah menunjukkan perbaikan. Bahkan pembengkakan pun sudah jauh berkurang. Diketahui, Timnas Indonesia U23 akan menggelar pemusatan latihan sebelum berjuang di ajang di Piala Asia U23 2024. Para pemain akan melakukan pemusatan latihan dimulai pada 31 Maret 2024. Sementara penyelenggaraan Piala Asia U23 2024 akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Jordania.